Pemerintah hari ini menyalahkan data-data negatif itu hanya karena corona. Itu tidak benar, itu penyesatan. Kawan-kawan, judulnya menarik sekali, The Magnificent Seven. 7 samurai yang berjuang melawan bandit-bandit yang merugikan rakyat di Jepang pada tahun 1600-an. Legenda luar biasa. Jadi ada film cowboy-nya juga, ada film Italinya, versinya banyak sekali. Karena hari ini kami akan memperkenalkan The Magnificent Seven versi Indonesia, yaitu ekonom-ekonom muda yang kritis, yang bobotnya ilmiahnya tidak diragukan, untuk menunjukkan angka-angka yang benar, karena selama ini angka-angka selalu diplesetin oleh pemerintah yang berkuasa, menunjukkan apa yang terjadi sesungguhnya di Indonesia dan ada harapan apa tidak. Jadi kami semua sangat berharap dengan Magnificent Seven versi Indonesia ini, bahwa ini hanyalah awal mula, titik mula untuk mengambil garis kritis, mengambil garis solutif, dan jadi motor dari perubahan pemikiran ekonomi di Indonesia yang selama ini sangat konservatif, perlu terlalu banyak data palsu yang membuat rakyat bingung, bukannya tercerdaskan. Saudara-saudara, Bima Yudhistira masih muda, kritis, faktual, dan tokoh muda ekonom di Indonesia yang signifikan. Kemudian Heri Gunawan, sebelah kanan saya, itu latar belakangnya media, tapi sangat teliti, sangat korek, ya, dan sering jadi benchmark untuk dibahas dan dianalisa oleh kawan-kawan yang lain. Kemudian Eni Hartati lagi di Jogja, ini juga wanita yang kritis, yang garis keberpihakannya terhadap rakyat sama bangsa kita jelas dan panjang. Kemudian Mas Derajat Wibowo, ya, ini juga lama merupakan tokoh penting dalam perubahan-perubahan besar di Indonesia. Kemudian Mas Antoni Budiawan, ini ekonom lulusan Rotterdam. Teman-teman tahu banyak ekonom Indonesia yang hebat-hebat lulusan Rotterdam, termasuk dulu Radius Prawiro, termasuk Kwik Kian Gi, Muhammad Hatta, Bung Hatta, ya. Jadi ini pewaris, ya kan, selalu berpihak sama rakyat, sama kepentingan bangsa kita, tapi selalu faktual dan analitik. Ya, berbeda dengan pejabat-pejabat pemerintah, tidak faktual, datanya banyakan tidak benar, dan ketiga banyakan plesetan analisanya, bukan kondisi yang sesungguhnya. Sehabis Antoni Budiawan ada Muhammad Faisal dari KOR, ini juga masih muda, tulisan-tulisannya banyak dibaca dan diikuti oleh berbagai media yang lain. Muhammad Faisal Gede Sandra yang masih muda, ya kan, juga analis yang kritis. Kalau hanya kelas-kelas Sri Mulyani mah cukup Gede aja yang jawab gitu. Nah, jadi inilah The Seven Magnificent. Ini titik awal. Karena Indonesia dalam tempo dan proses perubahan perlu pikiran-pikiran baru, perlu jalan baru. Kita harus lupakan jalan lama. Ini cerita lama saya aja. Ini tulisan di Business Times tahun 1997. Karena kami pada waktu itu meramalkan bahwa Indonesia bakal krisis tahun 98. Dan betul-betul terjadi seperti yang diramalkan.
Ada yang lucu di situ tulisannya, Rizal Ramli kalau mah elit mah sebel elit sama dia, tetapi kalau ada bagaikan rockstar Rizal Ramli itu Bob Dylan-nya Indonesia gitu, di kalangan bawah sama ini lucu aja dia nyamakan saya sama Bob Dylan ya, karena elit Amerika juga nggak suka lagunya Bob Dylan, tapi golongan bawah menengah itu sangat seneng lagunya Bob Dylan. Ini saya ambil aja dari data yang dipublish, bagaimana semua indikator-indikator ekonomi merosot, baik indikator makro yang di atas itu perkiraan pertumbuhan ekonomi dari minus sekian sampai 6, -6%, kemudian indikator yang lain ya, termasuk juga bisa dibaca lah nanti di bagian itu, saya bacanya agak susah ya, tapi mulai dari data-data sektoral maupun penjualan, anjlok, petasi dan sebagainya. Kemudian indeks dari produksi manufaktur negatif macam-macam. Pada dasarnya pemerintah hari ini menyalahkan data-data negatif itu hanya karena corona. Itu tidak benar, itu penyesatan. Jadi mereka aji mumpungisme, mumpung ada corona semua disalahin sama corona. Seolah-olah kejadian hari ini hanya akibat corona. Nanti ditunjukkan bahwa even 1,5 tahun sebelum corona, berbagai indikator-indikator itu sudah negatif. Karena memang terjadi mismanagement, terjadi istilahnya salah kelola, sama sekali tidak prudent dan mengikuti azas good governance. Nah, semua indikator-indikator makro negatif, tapi rupiah kelihatan stabil karena dua hal. Satu, Amerika lagi nyetak uang besar sekali, stimulus terakhir di Amerika 2 triliun US dollar, akibatnya mata uang dolar terhadap mata uang lain di dunia anjlok, mata uang lain menjadi sedikit lebih kuat. Yang kedua, stabilitas semu itu ditopang dengan doping pinjaman. Makin lama pinjamannya makin besar, dan yang kedua bunganya atau yieldnya itu semakin tinggi. Jadi istilah bahasa sederhananya, sebetulnya ekonomi kita kalau bagaikan petinju itu udah kelimpungan karena terlalu banyak utang. Kalau 98 utang yang terbanyak di swasta, tapi hari ini pemerintah dan BUMN sebetulnya sebagai petinju udah kelimpungan. Tetapi didoping dengan pinjaman. Minggu yang lalu minjem 10 miliar dolar lebih. Ada valuta masuk, jadi seolah-olah ininya menguat, rupiahnya menguat dan sebagainya. Nah, tetapi selain itu ada berbagai kasus gagal bayar. Perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, total ada 46 perusahaan yang gagal bayar. Dan rata-rata total gagal bayar ini nilainya antara 400 sampai 500 triliun rupiah. Jadi situasinya ekonomi Indonesia bagaikan petinju udah goyang, terlalu banyak utang, dicoba distabilkan dengan doping pinjaman luar negeri, tapi ada jabnya itu gagal bayar 400-500 triliun. Tidak aneh, ini akhirnya terjadilah krisis yang terjadi hari ini. Nah, ini kira-kira corona itu terjadi pertengahan Desember di Wuhan. Pertengahan Januari sudah mulai ada kasus corona di Jakarta menurut laporan dari Fakultas Kedokteran UI. Tapi dari pertengahan Januari sampai pertengahan Maret, pemerintah itu bolak-balik membantah dan menyebarkan hoak
tidak ada corona, orang Indonesia kuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita kehilangan waktu 2 bulan yang sangat berharga pada awal krisis yang harusnya kita bisa kurangin corona. Misalnya Vietnam, begitu terjadi corona bulan Desember, Januari perbatasan Vietnam Cina udah ditutup. Tidak aneh korban corona di Vietnam relatif sedikit, tetapi malah kita pejabatnya masih nganjurkan supaya lebih banyak turis termasuk dari Cina datang, mau dikasih insentif, bayar buzzer 73 miliar untuk mengalihkan isu dan sebagainya. Indonesia kehilangan waktu hampir 2 bulan yang sangat berharga yang harusnya bisa dipakai buat nyetop corona, tetapi ternyata tidak. Jadi seandainya kita cepat responsnya, tidak ngibul, tidak hoak kayak tadi, krisis ini hanya kayak huruf V yang terputus-putus itulah. Anjlok ke bawah, 3-6 bulan coronanya terkendali, naik lagi. Recover. Ini kalau kita sungguh-sungguh efektif melakukan lockout, policy menghadapi corona dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi di Indonesia bukan huruf V tadi, tapi grafik yang merah. Karena sebelum corona sudah ada downturn, economic downturn. Ya, ada proses self denial. Dan keputusannya kagak jelas dalam menjalani corona ini. Nah, sebagai dampak akibatnya, dampak ekonominya, perkiraan kami baru bisa membaik ekonomi Indonesia dalam 1 tahun sampai 1,5 tahun yang akan datang. Ya, jadi harusnya bisa cepat, bisa 1 sampai 1,5 tahun yang akan datang. Pertanyaannya, orang bisnis kuat nggak sampai 1 tahun, 1,5 tahun? Kebanyakan tidak, karena paling hanya mampu bertahan 2 bulan lagi. Golongan pekerja, pegawai, mampu nggak bertahan 1 tahun, 1,5 tahun? Bisa-bisa tidak. Ya, saya tanya sama teman-teman saya di Amerika, apa yang terjadi? Kok ada demonstrasi anti rasisme yang sangat besar, lebih besar dari demo-demo anti perang Vietnam 60 tahun yang lalu? Jawabannya sederhana, karena golongan menengah stres, tinggal 3 bulan di apartemen, nggak bisa kemana-mana. Begitu ada keramaian seperti demo-demo anti rasisme, golongan menengah ini keluar semua. Itulah yang menjelaskan kenapa ini demonstrasi anti rasisme sangat besar dan meluas, lebih besar dari gerakan anti perang Vietnam. Yang saya mau katakan, gejala yang sama atau kecenderungan yang sama mungkin akan terjadi di Indonesia. Ya, dalam arti golongan menengahnya memang stres, sebel, tinggal di rumah terus. Ya, sehingga bisa jadi karena nggak tahan 1 tahun lagi, apalagi kalau nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, dan nggak punya duit, bisa terjadi gerakan sosial yang besar yang menuntut perubahan. Apalagi overlap dengan kasus pemerasan, maaf istilah saya itu, ya kan, Pancasila mau dicoba diperas jadi Trisila dan Ekasila. Ya, ini berbagai faktor ekonomi terutama dan politik bisa-bisa dalam frame waktu yang sama akan mengakibatkan perubahan besar dalam sosial dan politik di Indonesia. Nah, tentu kita harus kepikirkan kalau itu terjadi apa next, apa yang harus dilakukan. Kawan-kawan, ini buku yang saya akan terbitkan nggak lama lagi. Judulnya It Always Seems Impossible Until It's Done. Sering kita nganggap nggak mungkin. Tapi begitu udah dikerjain, mungkin juga gitu. Ini dalam konteks Indonesia hari ini banyak sekali yang skeptis, yang pesimis. Nggak mungkin lah.
Saya katakan it always seem impossible until it's done. Kata Einstein, konyol. Dia pakai istilah stupid. Jika berharap hasil berbeda tapi masih pakai cara-cara yang sama. Cara kita menangani krisis hari ini sama dengan kondisi biasa-biasa aja. Jika kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan andalkan rumus pengetatan anggaran, itu artinya paksakan persneling untuk persneling 1 untuk lari 70 km. Jadi sejak awal pemerintah Jokowi pidato ekonomi bakal dinaikkan jadi 7%, begini-begini. Padahal dia hanya pakai persneling 1, pendekatan konservatif, pengetatan anggaran dan sebagainya. Ya, mana bisa lari persneling 1 70 km, yang terjadi mesinnya jebol. Inilah yang terjadi hari ini. Ya, jauh sebelum corona, ekonomi kita sudah bermasalah karena penanganan ekonomi pakai cara-cara konservatif neoliberal, ya, yang tidak akan membawa kemajuan dan progres. Ini saya kutip ahli filsafat besar dari Inggris, George Bernard Shaw. Progress is impossible without change. And those who cannot change their mind cannot change anything. Dalam bahasa Indonesianya, kemajuan itu tidak mungkin tanpa perubahan. Dan orang-orang yang tidak mampu mengubah pola pikirnya tidak akan mengubah apapun.